kita akan mengundang sesosok pemimpin yang tentunya adalah orang yang selalu memberikan inspirasi bagi orang-orang sekitarnya. Siapakah dia? Langsung saja kita panggilkan Mas Agung. Mas. Mas Agung. Siap. Jadi Mas Agung ini kan punya sebuah usaha ya Mas, Iya, yang katanya di bidang coffee shop. Kalau Iya. boleh tahu namanya apa nih? Coffee shop? Kebetulan aku adalah owner dari Stance Coffee House. Stance Coffee. Yes. Oh, iya. Itu ada di Prambanan. Prambanan, Yogyakarta. Iya, Prambanan Jogja. Untuk berdirinya sejak tahun kapan? Kalau buat Stance sendiri sebenarnya itu dari bulan Juli tahun 2020 pas pandemi. 2020 sejak pandemi. Iya, zaman PPKM lah. Nah, tentu saja kan Mas Agung ini sebagai owner berarti kan otomatis juga sebagai pemimpin ya buat karyawan dan bawahan lainnya. Iya. Pastinya kan punya sifat sebagai pemimpin atau visi misinya sendiri sebagai pemimpin ya. Nah, di sini saya bakal tanya-tanya soal apa arti kepemimpinan bagi Mas Agung sendiri. Nah, pertanyaan yang pertama, apa makna kepemimpinan menurut Mas Agung sendiri? Kepemimpinan adalah seni berkomunikasi, Mas. Dalam artian buat orang yang bersama kita itu untuk mengikuti apa yang kita arahkan atau apa yang kita inginkan menuju sesuatu yang lebih baik. Entah itu mungkin antara bos dengan karyawan di kantor, atau mungkin seperti dosen dengan mahasiswa di kelas. Ya, apapun itu yang menuju hal yang lebih baik dan bermanfaat, menurut saya itu adalah sifat kepemimpinan. Jadi intinya sosok pemimpin itu dia harus memberikan sisi yang positif untuk orang-orangnya Ya. dia pimpin gitu. Oke, yang kedua, apa model kepemimpinan yang dominan dilakukan? Kalau aku sih lebih sukanya kayak lebih ke apa ya, kalau secara teori aku belum terlalu paham ya, tapi kalau misalnya dilihat dari model, mungkin aku lebih suka yang gayanya lebih banyak komunikasinya. Oh, berarti maksudnya ada interaksi. Yes, interaksi antara aku mungkin dengan karyawanku atau mungkin dengan partnerku seperti itu. Jadi lebih nyaman aja sih daripada ada sekat gitu sih. Lalu pertanyaan ketiga, apa kiatnya dalam membangun tim kerja Mas Agung sendiri? Kalau buat kiat-kiatnya sih lebih ke pendekatan emosional dalam artian biar sama-sama enak kerjanya dan juga nggak ada sekat. Yang aku ciptakan adalah gimana cara itu nggak ada rasa sungkan antara karyawan dengan bos. Nah, jadi walaupun katakan itu karyawanku, aku juga akan melakukan dia kayak dia itu temanku. Dan ya aku menganggapnya dia teman dan dia pun bahkan akan menghargaiku sebagai bos dan juga temannya gitu. Jadi walaupun dilihatnya dari luar kayak seolah-olah terlalu bebas, tapi di belakang itu tuh kita punya kayak semacam atasan lah, yang secara nggak langsung tuh ya kita ya menghormati satu sama lain, tapi ya selebihnya komunikasi. Berarti tetap kembali lagi harus ada interaksi antara kedua pihak. Iya. Gitu. Oke, lalu pertanyaan keempat, bagaimana cara Anda menyelesaikan konflik jika terjadi pada anak buah? Nah, kalau buat konflik sendiri dulu sempat ada lah beberapa crash lah, dan itu pun lumayan krusial menurut saya. Yaitu cara yang pertama ya mengumpulkan pihak-pihak yang terkait, contoh mungkin kayak karyawan atau mungkin bagian keuangan dan lain-lain, ketemukan semua, dipertemukan, diajak ngobrol, buat mencari titik terang masalah ini di mana,
dan mungkin bisa kalau bisa diselesaikan dengan ya istilahnya baik-baik kekeluargaan itu lebih baik sih. Soalnya menurut saya kalau misalnya di dalam satu lingkungan kerja sampai ada mungkin permasalahan suatu masalah yang sampai berlarut-larut lebih dari mungkin 1 minggu, itu sangat mempengaruhi buat kinerja pekerjaan itu sendiri. Betul, jadi nggak maksimal gitu ya. Yes, betul sekali. Selanjutnya pertanyaan kelima, apa strategi dan taktik yang ditempuh dalam mengembangkan bisnis? Nah, kalau buat mengembangkan bisnis sama sebenarnya tuh yang pertama kita harus riset dulu sih, mencari tahu apa produk yang kita jual, siapa yang menjadi sasaran yang kita jual, apa produk yang kita jual tuh ke siapa, entah ke mahasiswa, entah ke masyarakat umum, atau mungkin hanya segelintir orang-orang khusus yang menyukai produk kita itu. Dan setelah kita sudah meresearch dan kita sudah menghasilkan produk, yang selanjutnya ada inovasi, gimana biar produk kita itu tetap jalan dan tetap ada perubahan yang karena lebih baik, ya kayak upgrade lah istilahnya ya. Karena kalau lihat dari bisnis kopi di Indonesia sendiri ya, selain research ya inovasi, buat orang tuh nggak bosen gitu, biar nggak bosen ya ada ya. Kalau sampai sekarang aku masih berkutat sama dua poin itu, research sama inovasi. Inovasi nggak jalan, balik ke research lagi, ada hasil research bisa jalan, inputnya di inovasinya ternyata berjalan, ya sudah lanjutkan aja dulu. Nanti kalaupun ada bahan-bahan baru yang bisa untuk jadikan riset lagi, ya nanti baru di riset lagi. Pokoknya gimana caranya biar bisnis itu tetap jalan dan ya kembali lagi bercuan. Cara kita berbisnis, Ya, bukan kerja bakti. Nah, itu tadi adalah arti sebuah kepemimpinan bagi Mas Agung dan cara memimpin Mas Agung terhadap perusahaannya. Dan sekali lagi saya berterima kasih pada Mas Agung yang sudah mau menceritakan kepemimpinan bagi Mas Agung sendiri. Siap. Semoga selalu sukses usahanya. Terima kasih. Dan semoga semakin dikenal Stance Coffee ini untuk semua masyarakat di sini. Oke. Siap. Sekian